Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan sebuah dataset menggunakan RapidMiner dengan algoritma klasifikasi decision tree, KNN, dan naive Bayes. Nah, pada langkah yang pertama saya menggunakan dataset student information. Yang pertama itu import file, import data, lalu ke my computer, lalu cari data kita, lalu kita checklist di sini, lalu next, lalu klik finish. Lalu setelah itu kita masuk ke desain. Pada kolom operator cari descriptive by frequency, syarat ke kolom, lalu sambungkan jerawat ini, lalu pilih lagi set role, seret pada kolom, sambungkan. Lalu pada atribut name pilih G3, ini untuk target role-nya, pilih label, lalu klik next. Lalu pada kolom operator cari lagi multiply, seret ke kolom, sambungkan dari set role ke multiply. Lalu pada operator lagi cari cross, nah di sini cross ini untuk decision tree, KNN, dan naive Bayes-nya. Lalu pilih decision tree. Setelah itu kita cari apply, seret ke kolom di sampingnya, lalu cari lagi performance, seret di dekat apply, lalu pada bintik di kiri ini sambungkan ke decision tree, lalu sambungkan ke jerawat-jerawat ini. Nah, di sini kita sambungkan. Oke. Klik proses. Nah, di sini saya akan merapikan bagian-bagiannya. Lalu saya menyambungkan multiply ke KNN. Nah, setelah itu pilih KNN, cari KNN, kita seret ke kolom, lalu pilih apply, cari apply mode, lalu ke kolom sebelahnya, lalu performance. Nah, setelah itu sambungkan dari KKN ke apply mode. Langkahnya sama seperti sebelumnya tadi. Lalu klik proses. Sini saya rapikan. Lalu pada multiply ke naive Bayes. Nah, setelah itu pada operator kita cari lagi naive Bayes.
lalu seret ke kolom. Setelah itu apply mode, lalu seret ke kolom lagi. Setelah itu performance, angkanya sama seperti yang tadi, lalu sambung-sambungkan dari naive base ke apply model, lalu yang tes, lalu ke performance. Setelah itu klik proses, lalu rapikan, sambungkan, rapikan, lalu saya sambungkan decision tree ke res. Nah, lalu sambungkan ke jerawat-jerawat yang ada di kanan ini. Nah, setelah itu kita coba untuk merunning. Nah, ini adalah hasil runningnya. Nah, dari hasil pengujian model ini memiliki akurasi sebesar 92,17%. Nilai precision dari recall masing-masing kelas juga di atas 90%. Artinya model ini sudah cukup akurat dan stabil dalam membedakan dua kategori nilai siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa performa model ini tergolong sangat baik. Setelah itu, selanjutnya untuk pilih retrieve student, import data, lalu pada operator klik select ini, lalu pada atribut ini, pada parameter select subnet, pilih age, lalu free time, pindahkan ke kolom kanan, lalu go out. Setelah itu cari Dulce. Setelah itu halt, watch dulu. Baru halt. Setelah itu pilih G1. Setelah itu kita pilih G2, lalu G3, dan klik pada kolom apply. Nah, setelah itu pada kolom operator pilih normalis, lalu sambungkan. Setelah itu cari Kamins, lalu sambungkan. Sambungkan ke jerawat yang di sebelah kanan ini, lalu kita coba untuk running. Pada tampilan ini ditunjukkan hasil cluster model dari proses clustering ya, data mahasiswa menggunakan RapidMiner. Nah, modelnya ini dibagi jadi 3 data cluster, yaitu cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Nah, total data yang dianalisis itu berjumlah 355 data. Jadi setiap cluster itu mempresentasikan kelompok data yang memiliki karakteristik serupa berdasarkan atribut yang digunakan itu. Nah, jadi hasil clustering ini itu ngebantu kita memahami pola pengelompokan data tanpa label awal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut atau pengambilan keputusan seperti itu. Jadi
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.